Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dinda Setianingtyas dari jurusan Akuntansi Syariah dari Fakultas Ekonomi Syariah Islam dengan NIM 1908205106 ingin mempresentasikan tentang akuntansi sektor publik dengan berjudul Akuntansi Pemerintah Pusat. Dengan dosen mampu Ibu Haulatun Nisa, MSI. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama ada sistem akuntansi pemerintah pusat. Apa itu sistem akuntansi pemerintah pusat? Yaitu serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat. Selanjutnya ada dasar hukum SAPP. Apa saja dasar hukum SAPP? Mari kita dengarkan selanjutnya. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, ada PMK Nomor 171 PMK 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Yang keempat, ada PMK nomor 196/PMK.05/2008 tentang tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain pada bagian anggaran, pembiayaan, dan perhitungan. Yang kelima, PMK nomor 191/PMK 05/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah. Yang keenam, PMK nomor 230/PMK 05/2011 tentang sistem akuntansi hibah. Yang terakhir yaitu PMK nomor 233/PMK 05/2011 tentang perubahan atas PMK nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Dan selanjutnya kali ini membahas tentang ruang lingkup. Apa saja ruang lingkup SAPP? Nah, ruang lingkup SAPP yang pertama yaitu SAP diterapkan di lingkup pemerintah, yaitu pusat, daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah. Yang selanjutnya ada sistem akuntansi pemerintah pusat yang berlaku untuk seluruh unit organisasi pemerintah pusat dan unit akuntansi pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan serta pelaksanaan anggaran pembiayaan dan perhitungan. Nah, kali ini ada tujuan SAPP. Tujuan SAPP apa aja sih dan ada berapa? Tujuan SAPP yaitu ada dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menjaga aset, safeguarding aset. Yang kedua, ada memberikan informasi yang relevan. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi. Yang keempat, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan. Ciri-ciri pokok SAPP terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, basis akuntansi. Basis akuntansi yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Yang kedua, sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan yaitu didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset, kewajiban, ekuitas dana. Yang ketiga, dana tunggal. Dana tunggal ini merupakan tempat di mana pendapatan dan belanja pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal. Yang keempat, ada desentralisasi pelaksanaan akuntansi, yaitu kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat, instansi maupun di daerah. Yang kelima, yaitu bagan perkiraan standar, yaitu SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Yang terakhir, ada standar akuntansi pemerintah, yaitu SAPP-nya mengacu pada standar akuntansi pemerintah dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Klasifikasi SAPP terbagi menjadi dua, yaitu sistem akuntansi pusat dan sistem akuntansi instansi. Yang pertama, sistem akuntansi pusat merupakan bagian SAPP yang dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan Akuntansi yang akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Siap sendiri terbagi menjadi dua subsistem, yaitu sistem akuntansi kas umum negara dan sistem akuntansi umum. Selanjutnya, sistem akuntansi instansi, yaitu merupakan bagian SAPP yang akan menghasilkan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran instansi. SAI sendiri terbagi menjadi dua subsistem, yaitu sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem akuntansi barang milik negara (SABN). Kali ini tentang jenis-jenis SAPP, yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, neraca pemerintah. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir, laporan realisasi anggaran. Sekian video singkat yang berjudul Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.